Malam itu sudah lewat jam 11. Harusnya tugas saya sebagai supir sudah selesai sejak tadi sore. Tapi Ibu Rahma minta saya tetap tinggal karena ada berkas penting yang harus dikirim mendadak. Saya, Bagus, duduk di ruang tunggu depan ruang kerjanya, memperhatikan pintu kayu besar yang masih tertutup rapat itu. Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit. Ibu Rahma muncul dengan wajah yang tampak sangat lelah. Rambutnya sedikit acak-acakan, kacamata bertengger di ujung hidungnya. Bagus, bisa bantu ibu sebentar ke dalam? Ibu pusing sekali melihat angka-angka ini. Ucapnya dengan suara yang agak serak. Saya berdiri, merapikan kemeja seragam saya, dan melangkah masuk. Ruangan itu dingin karena AC, tapi suasana langsung terasa panas saat saya berdiri tepat di samping meja kerjanya. Aroma parfum mahalnya memenuhi udara. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu sepertinya butuh istirahat. Wajah ibu pucat sekali. Ibu Rahma menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Dia menatap saya dari bawah ke atas, memperhatikan postur tubuh saya yang tegap. Dia menarik napas panjang, lalu melepaskan kacamatanya dengan gerakan perlahan. Ibu nggak butuh tidur, Gus. Ibu cuma butuh seseorang yang bisa buat ibu rileks sebentar. Pundak ibu kaku sekali, rasanya mau pecah. Kamu keberatan nggak kalau bantu ibu sebentar? Saya terdiam. Jarak kami sangat dekat. Saya bisa melihat detak jantungnya di pangkal lehernya yang jenjang. Tanpa banyak bicara, saya berjalan ke belakang kursinya. Saya letakkan kedua tangan saya di pundaknya yang... Ibu Rahma masih bersandar, namun matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit keraguan di sana, tapi tubuhnya tetap tidak beranjak dari dekatku. Gus, kok ibu jadi begini ya? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar di antara suara rintik hujan. Apa mungkin karena suasana malam ini, atau karena hujan? Kok ibu jadi bisa nurut begini sama kamu? Aku tidak terkejut mendengar pertanyaannya. Aku justru semakin tenang. Aku letakkan tanganku di atas meja, tepat di depan wajahnya, mengurung geraknya dengan lembut namun tegas. Bukan cuma karena suasana, Bu, tapi karena di ruangan ini nggak ada lagi sekat antara majikan dan supir. Ibu nurut bukan karena terpaksa, tapi karena ibu tahu hanya saya yang berani melihat ibu sebagai wanita biasa, bukan sebagai bos yang harus selalu kuat. Ibu Rahma terdiam. Kalimatku seolah tepat menusuk ke titik terdalam egonya. Dia menarik napas panjang dan perlahan tangannya meraih kemejaku, menarikku sedikit lebih dekat. Kamu benar, Gus. Ibu capek jadi orang kuat terus. Malam ini entah karena suasananya atau memang karena kamu yang pandai membaca hati ibu. Ibu luluh. Ibu gak mau mikir benar atau salah lagi. Tetaplah di sini, Gus. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang sangat tenang. Aku raih jemarinya, aku genggam dengan kekuatan yang memberikan rasa aman. Nurut saja sama saya malam ini, Bu. Biarkan hujan di luar sana yang berisik. Di sini, biar kita berdua saja yang menikmati ketenangan ini. Gak ada yang perlu kita salahkan. Dan gak ada yang perlu kita sesali. Ibu Rahma akhirnya memejamkan mata, menyandarkan kepalanya sepenuhnya di lenganku. Dia benar-benar telah menyerahkan kendali malam ini kepadaku. Kami berdua larut dalam suasana yang semakin dalam, membiarkan rahasia ini terkunci rapat bersama deru hujan yang tak kunjung usai. Aku menuntun Ibu Rahma melangkah menuju sofa besar di sudut ruangan. Di sana, suasana terasa jauh lebih tenang, jauh dari tumpukan berkas yang menyesakkan pikiran. Begitu kami duduk, Ibu Rahma tidak lagi menjaga jarak. Dia seolah melepaskan semua beban jabatannya dan langsung menyadarkan tubuhnya yang letih tepat di dadaku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang mulai menyatu dengan kemeja seragam yang kukenakan. Nah, di sini jauh lebih baik, Bu. Lepaskan semuanya. Jangan dipikirkan lagi urusan kantor itu. Biarkan malam ini hanya ada ketenangan. Ibu Rahma memejamkan mata, tangannya perlahan melingkar di pinggangku, mendekapku dengan sangat erat, seolah takut aku akan pergi. Suaranya terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan hati yang terdalam. Gus, Ibu benar-benar merasa lepas di sini. Bersamamu,
Ibu nggak perlu akting jadi wanita hebat. Rasanya ibu ingin larut saja dalam kenyamanan ini. Kamu nggak akan menyalahkan ibu kan kalau ibu sedekat ini? Aku mengusap pundaknya dengan gerakan yang sangat lembut namun pasti. Aku menatap langit-langit ruangan yang temaram, merasakan kedalaman momen yang sedang kami jalani berdua. Gak ada yang salah, Bu. Kita berduanya manusia biasa yang butuh tempat untuk pulang sebentar. Gak ada yang perlu kita sesali malam ini. Cukup nurut saja sama saya, biar saya yang jaga ketenangan ibu sampai pagi. Ibu Rahma semakin membenamkan wajahnya di dadaku. Di bawah rintik hujan yang masih terdengar samar di luar, rahasia kami semakin mengental. Kami berdua benar-benar larut dalam keheningan yang intim, menikmati setiap detik yang terasa begitu berharga, tanpa peduli lagi dengan apa yang akan terjadi besok. Di ruangan ini, status majikan dan supir telah benar-benar hilang. Yang ada hanyalah seorang wanita yang butuh dekapan dan seorang laki-laki yang siap menjadi pelindungnya. Malam semakin larut. Di sofa ini hanya ada aku dan dia. Aku bisa merasakan tubuh Ibu Rahma yang bergetar kecil dalam dekapanku. Perlahan dia mendongak. Matanya menatapku. Sangat dekat. Begitu dekat sampai aku bisa melihat pantulan diriku di sana. Gus, ibu boleh tanya? Apa bisa kamu terus seperti ini sama ibu? Apa besok kamu masih tetap menjadi bagus yang ini? Aku terdiam cukup lama. Aku sengaja membiarkan keheningan itu menjawab keraguannya terlebih dahulu. Aku tarik nafas pendek, lalu aku bisikan jawabanku, tepat di telinganya. Bu, dengarkan saya. Bagi saya, ibu bukan sekadar majikan. Di sini, ibu adalah wanita saya. Saya nggak akan kemana-mana. Selama ibu mau, saya akan terus begini, menjaga ibu dalam diam. Ibu Rahma memejamkan mata. Aku bisa merasakan dia membuang nafas dengan lega. Tangannya yang kecil mencengkeram ke mejaku, seolah sedang mengunci janji itu agar tidak pernah lepas. Terima kasih, Gus. Ibu percaya. Jangan biarkan siapapun tahu. Biarkan ini terkunci di sini. Ibu benar-benar nyaman sama kamu. Aku mengusap punggungnya dengan gerakan yang sangat pelan, sangat lambat. Aku ingin dia tahu bahwa di tanganku dia aman. Shh, sudah Bu, jangan dipikirkan lagi. Nurut saja sama saya. Rahasia ini aman sama saya seumur hidup. Kami kembali terdiam. Hanya ada suara detak jantung yang beradu. Di ruangan yang gelap ini, kami berdua sepakat untuk larut tanpa sesal, tanpa salah. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang nyaman. Aku masih merasakan sisa-sisa kehangatan Ibu Rahma yang bersandar di pundakku. Aku perlahan mengendurkan pelukan, menatap wajahnya yang kini terlihat jauh lebih segar. Guratan lelah yang tadi mengunci wajahnya kini sudah hilang, berganti dengan sorot mata yang teduh. Aku tersenyum kecil sambil tetap memegang jemarinya yang halus. Gimana, Bu? Sudah baikan kan sekarang? Sudah nggak tegang lagi pundaknya? Napas ibu juga sudah lebih teratur sekarang. Ibu Rahma menatapku, lalu dia tersenyum. Sebuah senyuman yang belum pernah dia berikan pada siapapun di kantor. Dia mengusap punggung tanganku dengan lembut, seolah mengakui kekuatan yang baru saja aku berikan padanya. Iya, Gus. Ibu jauh lebih baik. Semua rasa penat ibu tadi seolah hilang begitu saja pas kamu pegang. Makasih ya, Gus. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu tahu cara buat ibu merasa jadi wanita lagi. Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin berlebihan, tapi aku ingin dia tahu bahwa keberadaanku di sini memang benar-benar untuknya. Syukurlah kalau ibu sudah rileks. Itu tugas saya, Bu. Menjaga kenyamanan ibu dimanapun. Sekarang mending ibu istirahat. Biar sisa malam ini jadi milik ibu untuk tenang. Ibu Rahma tidak langsung berdiri. Dia justru menarik napas panjang, meresapi sisa keberadaanku di sisinya. Dia tahu rahasia ini sudah tersimpan rapi, dan dia tidak perlu lagi merasa sendirian menghadapi dunia luar yang keras. Iya, Krus. Makasih ya. Malam ini ibu gak akan lupakan. Tetap jadi bagus yang seperti ini buat ibu ya. Aku hanya memberikan tatapan yang paling dalam sebagai jawaban. Di tengah sunyinya malam, kami berdua tahu
bahwa silaturahmi di ruang kerja ini baru saja menjadi babak baru yang sangat manis. Pagi harinya, dunia kembali berputar seperti biasa. Aku, Bagus, sudah berdiri rapi di samping mobil, mengenakan seragam yang licin, menunggu Ibu Rahma keluar dari rumah besarnya. Saat beliau melangkah turun, beliau kembali menjadi sosok wanita karir yang tegas, berwibawa, dan sangat dihormati. Namun, saat aku membukakan pintu belakang untuknya, mata kami bertemu sejenak. Hanya 1 detik. "Selamat pagi, Bu. Semua sudah siap. Kita berangkat sekarang?" Ibu Rahma tidak menjawab dengan kata-kata yang panjang. Beliau hanya mengangguk pelan sambil memberikan senyuman tipis yang hanya ditujukan untukku. Senyum yang menyimpan rahasia tentang sofa di ruang kerja, tentang hujan, dan tentang kenyamanan yang kami bagi semalam. Di depan orang lain, saya tetap sopirmu, Bu. Tapi kita berdua tahu siapa yang memegang kendali saat malam tiba. Rahasia ini akan tetap terjaga di kursi belakang ini. Begitu mobil mulai melaju membelah jalanan kota, aku melihatnya dari kaca spion tengah. Beliau tampak sangat tenang, jauh lebih rileks dari biasanya. Tidak ada lagi ketegangan di pundaknya. Kami berdua telah sepakat, tanpa perlu saling menghakimi atau saling menyalahkan satu sama lain, bahwa hidup ini terkadang butuh sedikit rahasia agar terasa lebih indah. Silaturahmi ini baru saja dimulai. Zona